Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ditangkapnya 3 pelaku yang dalam hal ini berkaitan dengan robot trading bodong alias ilegal money game Ponzi, yaitu Fahrenheit, yang sengaja meng-MC-kan uang para pemainnya. Ya, dia sudah tangkap 3 pelaku. Bosnya Henry Susanto ya kalau tidak salah namanya, masih diburu. Di sini kita lihat berita di bisnis.com ya, berita di bisnis.com. Nah, kita lihat di sini menurut bisnis.com, Polda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan investasi bodong bermodus trading, yaitu robot trading Fahrenheit ya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Auliansa Lubis, mengatakan bahwa telah menangkap 3 orang terkait kasus tersebut. Ketiga terduga pelaku berinisial D, QL, dan DB. Henry-nya nggak ada, bosnya masih buron ya. Mungkin masyarakat sudah mendengar robot trading Fahrenheit. Kami sudah amankan 3 orang terkait dengan pelaku-pelaku daripada robot trading tersebut. Jelas Auliansa dilansir dari laman resmi Polri, Senin 21 Maret. Waduh, baru ini ya, baru saja. Auliansa memaparkan bahwa peran ketiga orang itu yakni mengajak orang. Nah, hati-hati nih. Kalau ada dari antara Anda mengajak orang dan orang yang Anda ajak menderita kerugian tidak bisa withdraw, Anda bisa dituntut dan bisa ditangkap. Di sini sudah bukti kok. Berarti yang pernah disebutkan oleh Bareskrim Polri, jika Anda punya downline dan downline Anda merasa dirugikan, loh, downline Anda yang jadi korban. Ya, Anda yang ngajak kena nih. Di sini udah ditangkap kok orangnya, ya. Mengajak orang untuk apa? Menanamkan modal aman, tenang, aman. Nah, sekarang nggak aman ya. Kemudian siapa lagi? Admin dari Fahrenheit dan pengelola situs webnya. Udah kena semua ya. Oke, ini juga dari suara.com juga mengungkapkan bahwa Polda Metro Jaya berhasil menangkap 3 orang itu ya. Samalah beritanya. Ada yang sama persis yang mengajak admin maupun pengelola website ya. Jadi itu yang ditangkap dari Fahrenheit. Kemudian bagaimana dengan robot-robot trading lainnya? Nah, menurut kabar dalam minggu ini atau selambat-lambatnya minggu depan gitu ya, info ini sih cukup valid, tapi kita lihat saja ya. Mungkin saja infonya yang saya terima agak sedikit meleset, tapi kita lihat saja. Kalau nggak minggu ini, minggu depan akan ada sejumlah afiliator robot trading yang diperiksa. Nah, ini contoh lah robot trading, maksud saya afiliator robot trading ini sepertinya dari DNA Pro. Ini memperlihatkan sekoper uang yang diberikan sebagai hadiah kepada seorang bayi. Bingung saya ya, memberikan hadiah kepada seorang bayi. Saya nggak tahu apakah si pemilik bayi itu masih saudara sama dia gitu ya. Ini yang memberikan hadiahnya ini seorang co-founder lah atau founder atau leader lah. Kayaknya founder ya dari DNA Pro. Yang membuat sayembara membuat video pendek dengan hadiah untuk membuli 4 serangkai, yaitu saya, Abraham Santosa, Pablo Benua, dan Roy Sakti ya. Ini dia memberikan sekoper uang kepada sang bayi. Oke. Aduh, asik dah. Kemudian ini juga memperlihatkan setangkup uang juga ya. Untuk apa? Untuk membeli mobil. Saya bingung ya. Kalau mau beli mobil beli aja, ngapain ngasih lihat-lihat duit gitu ya. Nggak ngerti saya ya. Ini hanya untuk memperlihatkan mungkin kesuksesan ya, flexing ya. Jadi ini menarik ya. Ya mirip seperti Kapten Vincent ya, flexing ya.
Kemudian Koko Steven juga punya nih katanya Ferrari Roma. Nih Ferrari langka lah katanya ya. Nggak ada lawan kakakku. Ini siapa yang posting atau mungkin ya seseorang itu namanya kurang jelas ya. Ini hasil dari DNA Pro ya. Nah ini kemudian ada sebuah video ya. Video ini menarik. Kita tonton ini seorang pendeta mungkin dipanggil untuk memberikan motivasi sekaligus khotbah mungkin ya di kantor DNA Pro yang dimana entah. Kita dengarkan ini videonya. Mulai hari ini kamu punya kuasa nih. Dan dengan kuasa itu kamu akan menunjukkan kesultananku. Semua orang yang di luar sana yang naik mobil, yang ada di gedung-gedung ini, saudara, termasuk dari atas sampai bawah, termasuk para security, tukang parkir, siapapun juga, mereka harus tahu ada kesempatan untuk mereka jadi sultan. Kayak Frankie, kayak Daniel G, kayak Dedi Katarina, kayak Victor Among, kayak Andre, kayak Daniel Abe, Handsome Abe, Smart Abe, Abe manapun suka, saudara. Ayo yang di belakang masuk, silakan. Yuk, ini mau dengar para sultan semua. Kalau mau sultan dengar, mereka semua pada dalam nih. Ayo yang mau jadi sultan masuk. Ayo, ini kita lagi tentang bisa sultan nih. Haleluya. Makanya karena itu jadikanlah semua bangsa sultanku. Sudah. Kalau Nah ini pendeta Daniel apa ya, nanti kita lihat lah ya nama lengkapnya. Ini dia sekaligus memberikan motivasi tanda kutip khotbah juga sambil memplesetkan ayat-ayat Alkitab. Dia bilang jadikanlah semua bangsa sultanku ya, kira-kira gitu yang tadi saya dengar ya. Kan kalau aslinya ayat Alkitab jadikan seluruh bangsa muridku, ini kan jadikan seluruh bangsa sultanku. Ya, berikan kesempatan supaya orang bisa jadi sultan. Seakan-akan dia mempromosikan DNA Pro, jalan supaya orang jadi sultan gitu ya. Nah ini namanya pendeta Daniel Hendrata. Dia punya tim cinta, founder dia ya, founder. Ini disebut kok founder Daniel Hendrata. Nah ini Daniel Hendrata, dia public figure ya, pastor atau pendeta dari Anugerah Church ya, yang juga seorang afiliator ya, founder juga dari DNA Pro, yang ngajak-ngajak orang gitu ya. Nah kalau yang di Fahrenheit yang ngajak-ngajak orang ditangkap, nah ini nggak tahu dan ya kalau DNA Pro-nya, mudah-mudahan DNA Pro nggak scam. Kalau DNA Pro-nya scam, kasihan juga Pak Pendeta ini ya, tidak bisa menjadikan orang sultan, dia pun juga nggak bisa jadi sultan gitu ya. Kalau ini masing pede dia Pak Martin ya, Martin siapa nih? Martin Sidrik, masing dengan pede bilang bagian dari DNA Auto Trade atau DNA Autopilot. Keren. Nah ini satu lagi yang menarik ya, seksi ini saya nggak tahu nih siapa yang kena rayuan afiliator DNA Pro 1 ini. Kita lihat videonya yang menarik. Halo sahabat online aku, kalian yang tanya-tanya sama aku banyak banget DM yang masuk. Gimana sih caranya Mbak Hani bisa dapat cuan dengan duduk diam dapat duit, jalan-jalan dapat duit? Oke, aku share sekarang informasinya ya. Jangan sampai ketinggalan karena nanti kita udah lari, kalian baru merangkak. Oke. Nah, zamannya duit yang cari duit ya guys. Caranya gimana? Yaitu dengan cara kalian bergabung di company kami yaitu DNA Pro. DNA Pro adalah perusahaan yang bergerak di digital asset, di mana perusahaan kami memiliki produk yaitu robot trading. Robot trading ini kalian bisa beli. Kepotongnya itu adalah 10% dari dana yang kalian investasikan. Dapatnya apa? Dapatnya 1% setiap hari, guys. 1% setiap hari dari dana yang kalian investasikan. Contohnya nih kayak aku ikut yang udah 85 juta. Dan itu aku dapat kurang lebih 10 juta sebulan guys. Diem aja dan setiap hari kita bisa tarik duitnya. Karena akunnya sepenuhnya kita yang kelola. Jadi robot yang kita beli itu seolah-olah kita itu membuka buku rekening di bank. Kita bisa taruh duit kita di sana dan kita bisa simpen dan tarik kapan aja sesuka hati kita. Jadi di sini aman guys. Nah karena duit yang kita investasikan itu digunakan untuk trading, kira-kira ada resikonya nggak?
Ada guys, manajemen resikonya kita bisa kehilangan duit kita 5% per hari. Jadi duit kita itu nggak habis langsung 100% kayak kalau misalkan kita trading sendiri. Tetapi perusahaan jelas tidak akan membiarkan itu terjadi. Kenapa? Ya kalau misalkan kerugian terjadi, otomatis nasabahnya kabur dong. Jadi selama 2 tahun berjalan nih perusahaan DNA Pro itu loss 5% gak pernah terjadi. Pernah terjadi loss yaitu 0,5%. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini sistemnya adalah bukan 100% robot, 70% robot, 30%-nya manusia. Ketika kita ingin memulai bisnis, tentu yang kita pikirkan adalah manajemen resikonya gimana. Dan ketika resikonya sanggup kita terima. Oke, Anda dengarkan. Saya kurang jelas tadi dengarnya. Dia sebut namanya Hana atau Hani, saya nggak jelas. Tapi nggak penting buat saya. Tapi seksi dia, seksi. Saya yakin banyak cowok-cowok yang tertarik ya sama promosi cewek ini. Ya dia bilang perusahaan kami, perusahaan kami nih ya menjanjikan keuntungan 1% per hari. Manajemen resikonya apa? Ya paling rugi 5% sehari. Itu pun nggak pernah, yang paling pernah 0,5%. Katanya, Anda dengar kan? Perusahaan kami aman, DNA Pro ya. Nah sekarang macet ya. Nah saya nggak tahu nih apakah cewek seksi ini juga akan diperiksa kalau sampai DNA scam ya. Karena dia kan ngajak-ngajak, kan tadi sudah dibilang definisinya kalau ngajak-ngajak yang downline-nya merasa rugi ya dia bisa kena ya. Kemudian apalagi sini ini ada percakapan dari sebuah grupnya DNA Profit Maker apalah gitu ya. Di sini ada seorang bernama Hana Irene bilang, saran saya kalau jalanin bisnis DNA dan emang kepepet modal, kredit nggak apa-apa. Jadi dia nganjurin orang ngambil kredit. Nah terus ada upline dia yang hutang ngambil kredit, maksudnya 1 miliar, astaga, bangga gitu ya ada downline-nya hutang 1 miliar buat bisnis robot, tapi menjalankan bisnisnya, ya bahaya ini, bahaya. Bisnis tidak demikian, ya, tapi ya itulah yang terjadi bahwa nggak apa-apa kok ngambil kredit. Kemudian ini ada lagi sebuah grup di WhatsApp namanya Hoki Ecosystem Network ya. Di sini saya lihat yang hitamnya aja tuh tengah-tengah Ruduts. Ini kayaknya dari tim Ruduts ya. Update 20 Maret. Ini DNA Pro nih. Sampai malam ini Maret artinya tanggal 20 hari Minggu nih. Sampai malam ini semua founder tidak mendapat update dari Pak AB yang katanya tertahan di Turki, nggak bisa masuk ke Rusia. Kita akan berkoordinasi dengan lawyer untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam waktu dekat ini, besok atau lusa, ya kan? Ya karena kan sebelumnya kan sudah dijanjikan tanggal 14 withdrawnya all lancar. Ternyata pergi ke Turki, mau ke Rusia nggak bisa masuk, katanya mau pulang Jakarta. Ya kalau pulang ke Jakarta, bagaimana lancarnya ya? Saya nggak tahu juga nih. Nah ini terakhir, ini perkembangan dari ATG ya. Ini dapat dari seseorang lah, siapa itu, Jaya Sentosa Suplemen. Saya dapat ini. Dia nanya, ada yang butuh oskadon katanya ya. Nah ini ada seorang posting ya dari ATG. Teman-teman katanya, tim IT katanya lagi pusing karena migrasi belum selesai. Gila, sudah 3 bulan migrasi nggak selesai-selesai. Tapi banyak yang masuk dan coba-coba transaksi. Hal ini menyebabkan server lemot dan proses migrasi melambat. Saya orang IT, saya ngerti kalau migrasi yang namanya production server itu dimatikan. Mana ada sih yang bilang lagi migrasi production server dinyalakan. Ini juga ngomongnya nggak benar. Mohon dibantu diingatkan ke member untuk tidak melakukan transaksi ya, supaya cepat migrasinya dan cepat kita pakai new Panteranya. Hold dulu semua transaksi katanya ya. Ya terserah deh ya, mau bikin alasan kayak apa ya. Gitu deh ya. Jadi itulah perkembangan terakhir dari ditangkapnya 3 orang dari robot trading Fahrenheit. Salah satunya yang menawarkan, mati deh. Jadi kalau Anda ada yang menawar-nawarkan downline Anda nggak senang, melaporkan Anda kena. Kan sudah dibilang sama Pak Kombes Makmun kalau tidak salah ya, Pak Makmun dari DTP Dexus Barreskrim Polri ya.
Yang benar-benar korban adalah orang yang tidak punya downline. Kalau yang punya downline dia nggak korban ya. Jadi yang sudah mamerin uang, yang ngajak-ngajak orang gitu ya, nah itu dia bukan korban ya. Dan kemudian ya tadi beberapa afiliator dan beberapa diantaranya akan diperiksa oleh Bareskrim Polri. Dan perkembangan terakhir dari withdraw ATG yang alasannya juga tidak masuk akal. Oke, jadi demikian saja update dari saya. Semoga mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini seperti biasa kepada teman-teman, sahabat atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.